La kalaman qabla salam thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal wa bi kulli ni'mat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, pada kesempatan video kali ini saya mengucapkan selamat dan selamat dan selamat. Selamat kepada Anda yang sampai detik ini masih semangat. Selamat kepada Anda yang detik ini masih optimistis. Selamat bagi Anda yang sampai detik ini masih terus berjuang dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, penuh keimanan dengan landasan takwa. Kenapa kita dalam hidup ini harus mengenal Allah, mengenal Tuhan kita, supaya kita tahu arah dalam hidup ini, supaya kita mengetahui arah tujuan kita. Sejatinya hidup adalah kehidupan akhirat, akhir. Dalam surat Al-Duha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, daripada yang pertama. Ini hidup di dunia ini hanya sekali. Di dunia ini hanya sekali. Tapi hidup itu dua kali sebetulnya. Sekali di dunia, sekali di akhirat. Tapi kehidupan dalam prosesnya itu mulai dari alam ruh, kemudian ke alam rahim, kemudian alam dunia ini, kemudian alam barzah, kemudian baru alam yang, kalau barzah itu sebetulnya udah akhir juga karena sudah tidak akan melewati dunia lagi. Udah barzah, udah kekal terus sampai akhirat, sampai negeri surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita memahami bahwasanya hidup ini udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan. Hidup ini disiapkan. Dari kita belum ada. Allah itu menyiapkan semua. Semuanya kita, prosesnya, mekanismenya, selama kita dalam ruh, kemudian kita ditiupkan dalam rahim, 40 hari dalam rahim sudah ditentukan akan seperti apa proses hidup kita di dalam dunia ini, seperti apa nanti jam sekian, detik sekian akan sekian, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan. Kemudian nanti dia akan berdoa, kemudian nanti dia akan akan mengubah, meminta supaya takdirnya ditakdirkan yang ditulis oleh Allah ditakdirkan jelek, dia berdoa untuk takdir baik, kemudian Allah akan mengabulkan. Semuanya sudah dalam tulisan Allah, semua dalam catatan Allah, semua dalam lauhil mahfud. Jadi semuanya ini kita hidup ini hanya mengikuti garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita pantas bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, bukan sebagai makhluk yang lain. Karena ini semulia-mulia makhluk adalah manusia. Nabi diciptakan coba sebagai manusia, sama seperti kita. Diutus orang rasul juga dari golongan kita. Jadi kita mudah untuk mengikuti. Coba kalau misalkan rasul itu dari malaikat, bagaimana kita mengikuti gitu. Itu banyak fadilah dan hikmah di balik itu semua. Jadi mari kita
bersama-sama, bareng-bareng kita belajar mengerti tentang agama kita ini, agama Islam, supaya kita lebih enjoy, lebih enak. Hidup ini terasa nikmat kalau kita berpedoman. Tapi alangkah kita kalau misalkan hidup tanpa pedoman dengan pikiran hanya sebatas apa yang kita ketahui, ya, dengan pikiran, dengar sana, dengar sini, nggak punya pedoman, nanti kamu akan bingung. Jadi harus berpedoman. Al-Quran inilah hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau kita merasa sebagai orang yang muttaqin, bertakwa, hudannya adalah Al-Quran. Supaya kita mengetahui Tuhan kita mengetahui kita sebagai apa nih. Ya, posisi kita ini hanya sebatas hamba yang kecil. Bumi ini sebesar ini, kita itu setitik debu nggak kelihatan. Ya. Allah yang maha besar menciptakan langit yang begitu luas, ya, yang tidak terukur oleh kita semua. Ya, Allah maha besar, Allahu Akbar. Tetapi mengetahui hal-hal yang kecil, bahkan bakteri sekecil itu, Allah, ya, maha mengetahui. Tidak ada yang luput daripada pengawasan, pantauan semua dari Allah SWT. Karena Tuhan yang pantas disebut la ma'budu bil haqqi illallah, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan mari dengan sedikit-sedikit supaya kita memunculkan kesadaran diri untuk muhasabah, introspeksi diri, dan memperbaiki terus niat dan tujuan hidup kita supaya hidup ini terarah dan supaya hidup ini menjadi berfaedah, bermanfaat, ya, untuk kita, kebahagiaan kita di dunia, karena sejatinya kebahagiaan adalah hati kita yang mengetahui, bukan orang lain. Ya, Allah memberikan kebahagiaan dalam hati setiap hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mudah-mudahan kita diakhirkan kelak dengan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.